Oke, kali ini kita akan pasangkan lampu di motor Honda CBR 150 2023, dan untuk lampunya kita akan pasangkan lampu D2 Pro Laser dari Bull S yang 20 watt ya. Yang ini udah ada lampu demonya. Untuk demonya kita memakai warna Blue Ice. Untuk posisi pemasangannya nanti kita pasangkan di bawah headlamp seperti ini, kurang lebih seperti ini, dan nanti ada penambahan bracket-bracket tambahan untuk pemasangan lampu D2 laser ini ya. Nah, untuk bracket-bracketnya nanti kita siapkan, kita buatkan dan kita contohkan. Untuk bracket bawaan ini sudah ada, dan nanti kita rubah lagi dan kita tambah bracket tambahan buat masang di bawah headlamp seperti ini. Oke, kita buat aja dua buah plat besi ya. Untuk panjangnya kita ambil kira-kira panjang sekitar 10 atau 11 cm, dan jarak dari lubang ke lubang sekitar 7,5 cm atau 7,5 cm. Untuk ketebalannya ini ketebalannya 3 mili ya. Untuk bracket bawaannya udah kita las baut seperti ini, bautnya kita tipisin ya, jadi supaya nanti lampunya tidak nyangkut. Dan lubangnya kita rubah juga. Untuk lubang baut lampunya kita lubangin dulu atau kita tambahkan lubang untuk pengikat lampu ke bautnya. Nah, kita lubangin seperti ini, dan sisanya kita potong lagi ya. Jadi untuk pemotongan sisanya, jadi bracket bawaan ini kita pasang full, tapi kita modifikasi lagi. Untuk ukuran modifikasinya kurang lebih seperti ini ya untuk ukurannya. Jadi seperti ini potongan bracket bawaannya. Nah, ini untuk lampunya usahakan masuk aja, jangan terlalu ke bawah. Kalau terlalu ke bawah nanti nyangkut di spakbor saat belok atau saat shock breaker main. Nah, ini lubangnya kita bikin ulang, lubang tambahan seperti ini. Nah, dikira-kira aja ya, bautnya kita tipisin dan kita las karena biar ada ruang untuk kita nanti setting tinggian cahaya lampu. Nah, ini bracketnya udah kita las dan udah kita bikin juga lubangnya. Nah, untuk pemasangannya kita pasang seperti ini, dan kita kasih ring juga, kita baut. Untuk baut ukuran 10. Untuk bautnya ini jangan terlalu panjang ya, supaya tidak mentok ke lampu atau ke bodi lampu. Jadi untuk bautnya panjangnya dikira-kira aja, yang penting bisa untuk mengikat atau murnya masuk. Nah, ini kurang lebih seperti ini ukuran bautnya. Oke, kita pasangkan dulu lampunya. Nah, lampu kita pasang ke bracket. Nah, ini untuk lubangnya ini udah kita bikin agak keturun ya, supaya lampunya nanti bisa kita setting untuk ketinggian dan rendahnya cahaya lampu. Nah, jadi lampu masih bisa ada spare main untuk di setting tinggi rendahnya cahaya. Nah, ini bisa main lagi lampunya. Oke, kita baut dulu lampunya ini dan nanti kita pasangkan di motor ya. Nah, ini udah kita baut. Nah, seperti ini. Untuk cara pemasangannya, di bagian bodi sebelah sini ada klip plastik ya tadinya. Nah, ini kita ganti dengan baut. Jadi untuk bracketnya kita ikat di situ, bracket tambahan. Kita ikat di bagian lubang yang tadinya ada klip plastik yang kita ganti dengan baut. Nah, ini kita mur dulu di bagian atas. Kita kencengin dulu. Nanti pemasangannya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk panjang bracket tadi udah kita jelaskan ya. Kalau untuk pemasangan bracket bawaannya ini kita potong seperti ini aman, tidak nyangkut di spakbor ya. Oke, tampak pemasangannya sebagian kanan udah beres seperti ini, nanti kita kencangin lagi. Dan untuk bagian kirinya sama untuk posisi pemasangannya, dan cara pemasangannya juga sama. Oke, kita lanjut aja untuk relay atau set jalur-jalurnya. Nah, ini untuk drivernya dua, driver lampu ya, driver lampu bawaan, driver luar, udah kita set ke relay. Jadi relaynya ini udah kita set juga, ada 5 kabel, putihnya nggak dipakai. Untuk birunya ini positif demon, kuningnya lampu kuning, hitam itu negatif, dan merahnya itu lampu putih atau positif lampu putih. Dan kita menggunakan dua relay kaki 4. Untuk kapasitasnya 12 volt dan 80 ampere. Untuk 40 ampere juga bisa ya. Nah, untuk jalur-jalurnya kita jelasin satu persatu. Untuk kuning, kabel kuning ini positif dari lampu kuning di posisi kaki relay nomor 87, relay 1. Dan yang merah ini positif lampu putih dari lampu ke relay 87 di posisi relay kedua. Nah, ini travelnya arahnya seperti ini. Nah, dan untuk hitamnya ini kita
kasih kabel hitam, kita gabung dengan kabel hitam lampu, negatif lampu. Ini kita jumperkan ke kaki relay nomor 85, dan dari kedua relay nomor 85 ini kita jumper jadi satu. Ini kita pasangkan jalur ke negatif ya, atau ke ground. Jadi ini hitamnya ini kaki relay nomor 85, dan hitam dari lampu itu negatif. Nah ya, ke kaki relay nomor 85, dan kita kasih sekun cincin, nanti kita hubungkan ke negatif aki atau ke besi rangka motor saja. Oke, ke negatif ya, ke besi rangka motor. Oke, dan selanjutnya untuk kabel merah. Nah, kabel merah dan kuning ini yang di kaki relay nomor 86 ini jalurnya dari saklar ya. Nah, ini kaki relay nomor 86 warna kuning ini saklar positif lampu kuning, dan yang merah ini positif saklar dari lampu putih. Jadi untuk pemicunya aja. Dan untuk input saklarnya ini kita gabung ke jalur kabel warna biru untuk demon atau senja. Ini kita gabung jadi satu. Ini untuk hitam ini jalurnya menuju ke saklar ya. Nah, ini saklar kita menggunakan saklar Sennheiser biar membagi untuk lampu putih dan kuning, bisa putih, bisa kuning tunggal atau putih tunggal. Untuk inputnya kabel hitam ini kita ambilkan dari kabel coklat, atau kita kasih kabel tambahan coklat ini masuk ke relay saklar kiri ya. Ini untuk soket saklar kiri. Nah, soketnya saklar kiri ya, dari sini kabel warna coklat juga. Ini jalurnya dari jalur input dari klakson 12 volt. Kabel warna coklat di soket hitam yang soket saklar kiri bawaan. Nah, dan untuk selanjutnya untuk kaki relay nomor 30 dua-duanya kita jumper jadi satu, kita kasih kabel tambahan. Ini kita pasangkan langsung ke positif aki langsung, tapi kita kasih sekring ya. Sekringnya pakai 20 ampere atau 25 ampere, kita masukkan nanti ke positif aki langsung. Nah, ini baut positif aki langsung nanti kita pasangkan di situ. Nah, udah seperti ini ya. Dan untuk kabel ini dari drivernya ini ada soket nanti ke lampu ya. Ini soket ke lampu dari kedua di dua lasernya yang di depan. Nah, untuk pemasangannya sudah beres seperti ini. Untuk pengambilan jalurnya juga inputnya dari out kontaknya kita ambilkan dari kabel coklat. Nah, kita akan gabung juga jalurnya, jalur beam ini saklar beam bawaan akan kita gabung ke dua laser yang posisi lampu jauh. Nah, untuk cara penggabungannya kita cari tahu dulu, kita harus tahu dulu jalurnya. Untuk jalur beam ini kabel warna hijau garis putih dan kabel warna biru. Jadi untuk saklar beam ini saat dipencet dia terhubung, saat dilepas dia terputus. Ini sama aja juga kita cek di jalur saklar lampu jauh. Saklar lampu jauhnya ada dua kabel juga, biru dan hijau garis putih. Nah, kita cari di soketnya ya, soket saklar kirinya di sini. Di sini ada kabel hijau strip putih. Nah, ini di soket putihnya ini, dan kabel biru untuk di soket hitam. Nah, ini kita cari, nanti kita akan proses jalurnya di sini. Untuk pemproses jalur untuk jumperannya kita menggunakan relay kaki 5 10 ampere, kapasitas 12 volt. Nah, ini kaki 5-nya. Nanti kita proses di jalur kabel biru dan hijau, dan kita jumperkan ke relay untuk lampu tembaknya ya, di posisi lampu jauh. Oke, kita proses dulu. Untuk relaynya kita rakit dulu. Nah, ini untuk relaynya udah kita rakit, silahkan teman-teman simak ya. Ini ada dioda juga, dioda 1 ampere. Nah, untuk cara perakitannya di sini ada kaki C2 dan COM kita gabung jadi satu. Kita kasih kabel tambahan seperti ini, kabel hijau, dan untuk C1-nya kita kasih kabel hijau juga, dan kita kasih dioda ya. Nah, kabel hijaunya udah kita kasih sekun seperti ini. Nanti untuk pengganti kabel hijau yang bawaan. Nah, untuk diodanya ini 1 ampere, dan kaki yang enggak ada cincinnya ini ke kaki C1. Dan untuk birunya ini ke kaki NO. Kita kasih kabel biru, dan NC-nya nggak dipakai ya. Kalau untuk kaki 4 yang relay klakson bisa, persamaannya bisa dicek di video kita sebelumnya untuk persamaan nomor atau nama kaki untuk relay kaki 5 dan relay kaki 4 klakson. Oke, kita proses dulu, kita cari dulu kabelnya di sini ya, kabel lampu beam atau saklar beam. Nah, di soket
putih ini kita cari kabel hijau strip putih. Nah, kabel hijau strip putih ini kita lepas dulu dari soket. Ini yang bukan yang dari saklar ya, yang atas itu dari saklar, yang bawah ini dari jalur bawaan motor. Nah, ini kita lepas kabel hijau strip putih yang bawah. Nah, kita lepas dulu. Oke, dan untuk yang atas yang dari saklar nggak kita lepas, dan kita ganti lagi atau kita gantikan posisinya kabel hijau di soketnya itu kita ganti memakai jalur relay yang kaki relay nomor C1 yang ada diodanya yang tanpa cincin. Nah, yang kita kasih sekun seperti ini, tinggal kita masukin ke soketnya. Oke, kita masukin dulu ke dalam soket untuk pengganti kabel putih strip hijau yang tadi kita lepas. Oke, kita masukin dulu ke soket sekunnya. Jadi kabel hijau ini menuju ke kaki relay C1 yang ada dioda yang enggak ada cincinnya. Nah, kelihatan ya. Oke, setelah itu untuk kabel yang dari bawah, yang bawaan hijau strip putihnya, kita keluarin dulu seperti ini. Kita pisah dulu, dan soketnya kita balikin lagi untuk pemasangan di soket atau menuju saklar. Oke, soket kita pasang atau kita balikin lagi. Oke, dan selanjutnya kita akan proses jalur selanjutnya di kabel biru ya. Nah, ini untuk hijaunya menuju ke C1. Nah, ini masih ada hijau satu lagi yang dari kaki COM dan kaki C2. Nah, nanti kita jelasin untuk penyambungannya. Oke, kita lanjut ke proses kabel biru ya. Di sini di soket hitam ada kabel biru. Ini dua-duanya kita lepas ya, dari atas yang dari saklar dan dari yang dari bawah juga kita lepas. Oke, kita lepaskan dulu sekunnya dari soket untuk kabel warna biru. Oke, dua-duanya yang soket atas soket bawah kita lepas kabelnya, sekunnya kita keluarkan. Oke, yang atas juga kita keluarkan. Nah, seperti ini. Untuk yang dari saklar ini, kabel biru ini kita pindah posisi, kita jumperkan ke jalur kabel warna coklat. Oke, ini yang dari saklar ya, bukan yang dari bawah. Yang dari saklar kita jumper ke kabel warna coklat, nanti kita isolasi, kita colokin seperti ini, kita jumper. Dan yang bagian bawah, soket bawah, ini kita akan proses ya, soketnya dibalikin lagi, jadi kabel biru udah nggak dimasukin ke soket lagi. Nah, untuk kabel biru dan kabel hijau yang di bawah ini nanti kita proses. Yang biru yang kita colokin ke kabel warna coklat nanti kita isolasi ya, kita beresin lagi supaya nggak konslet. Untuk kabel hijau strip putihnya kita akan jumper ke kabel yang dari relay kode C2 dan kode COM. Oke, kita solder aja seperti ini. Nah, jadi kabel hijau strip putih kita masukin ke relay kode C2 dan kaki COM. Nah, ini kelihatan ya. Oke, dan untuk kabel birunya, kabel biru yang dari soket bawah, ini kita pasangkan ke kabel biru yang dari relay, yang dari kaki relay kaki NO. Oke, kita solder dulu, udah seperti ini. Nah, kabel birunya ini dari kaki NO ya. Oke, sekali lagi untuk persamaan kaki relay, kalau teman-teman mau pakai kaki relay yang besar, sudah ada di beberapa video kita untuk persamaan nomor kakinya. Silahkan dicek di daftar video ya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk penyambungannya. Nanti kita isolasi atau kita rapatin supaya nggak konslet. Dan yang jumperan di atas ini kabel biru dan kabel coklat kita isolasi juga. Dan tinggal kabel kuning ini ya. Kabel kuning ini, kabelnya jalurnya kita jumperkan dari relay lampu tembak. Nah, ini kabel kuning dari relay kaki 86 di relay lampu tembak, atau dari output saklar jauh dari lampu tembaknya. Nah, ini kabelnya kuning dari kaki relay nomor 86 yang lampu jauhnya dari lampu tembak. Kita pasangkan ke dioda yang ada di C1, tapi dioda yang ada cincinnya ya. Kita pisah menggunakan dioda seperti ini. Nah, kita pasangkan ke kaki dioda yang ada cincinnya.
Nah, jadi nanti saat di tombol BIM otomatis D2-nya juga ikut menyala. Oke, kita lanjut aja dan kita akan lihat hasilnya. Dan ini udah beres, semua udah terpasang, udah kita rapiin, dan kita akan tes untuk hasil dari pemasangan lampu D2 dan kombinasi dengan lampu tembak bawaan atau lampu saklar BIM. Oke, untuk pemasangan bracket-bracketnya aman di sini, tidak nyangkut saat fakboard naik, jadi juga nggak nyangkut. Oke, coba kita tes untuk hasil nyalanya ya. Saklarnya kita menggunakan saklar Sen seperti ini, Sennheiser ya, Sennheiser Honda. Untuk relaynya kita taruh di dalam box atau di dalam fairing ini. Oke, kita coba untuk nyalain hasil dari lampu atau nyalanya. Oke, kontak on, ini lampu demon otomatis menyala. Nah, ini lampu dekat putih, lampu jauh kuning. Oke, kita off. Nah, di BIM langsung menyala ya untuk lampu D2 nya. Oke, kita tombol BIM. Nah, tombol BIM langsung otomatis lampu D2 menyala. Saat tombol lampu jauh juga lampu jauh D2 juga ikut menyala. Ini lampu putih, kita BIM langsung nyala kuning. Untuk lampu tembak atau lampu jauh bawaan masih tetap berfungsi, masih normal, dan ini hanya digabung dengan lampu jauh dari D2 laser. Jadi saat kita melakukan BIM atau tombol BIM, lampu jauh dari D2 laser ikut menyala. Lampu utama dan lampu jauh bawaan masih tetap normal ya, nggak kita proses atau nggak kita rubah-rubah lagi. Oke, dari video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika dirasa video ini bermanfaat buat teman-teman, silahkan tinggalkan like, di komen, di share ke sosial media teman-teman, supaya kita lebih semangat lagi buatkan video atau tutorial-tutorial di motor yang lain. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Bagi yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa nantikan video-video kita selanjutnya.